Gimana caranya nawarinnya gitu kan? Kalau kalian datang ke gini, misalnya kalian lihat ini ada jualan susu gitu kan, omsetnya 100 juta sebulan. Lu datang terus lu bilang, gua akan bikin omset lu 200 juta ya. Kalau misal 200 juta, lu baru bayar gua 20%. Itu bahkan yang nolak pasti dikit. Dari misalnya 50 yang kalian tawar, mungkin 2 mau atau 3 mau. Nggak mungkin ditolak. Jadi kalian bikin offer yang susah untuk mereka tolak. Performance itu biasanya enak. Kenapa? Karena hasilnya terukur ya. Karena kita bisa lihat di dashboard Facebook Ads-nya, return on advertising spending-nya berapa ya. Kita bisa lihat cost per click-nya berapa. Itu terukur dan bisa dilihat sama ownernya. Jadi hasilnya bisa kelihatan dan terukur. Jadi kita bisa minta uangnya enak. Oh, ini hasil dari gue nih gitu. Sedangkan kalau kalian kayak creative agency yang bikin feeds, lu mana tahu itu omsetnya generate berapa. Sedangkan kalau performance lu bisa tahu jelas nih, gue bawa uang segini, lu kasih gue uang gitu. Performance marketing ads itu sangat data driven dan juga bisa diukur. Oke, kita kan udah tahu satu ya. Satu itu adalah kita pilih nama, dua itu kita udah tahu kita mau jualan jasa apa. Gue kasih tadi opsinya beberapa, itu terserah lu mau pilih yang mana. Mau yang kreatif yang gampang juga terserah. Tapi kalau mau yang ngikutin gue yang performance, kalau nggak mau dengerin gue juga nggak masalah. Dan yang ketiga, kita harus pilih niche-nya. Nah, pilih niche itu gimana? Jadi kita harus pilih niche ya. Fokus, saran gue fokus. Gue waktu itu blunder ini, gue terlalu banyak niche-nya. Kita fokus di satu niche yang kita tahu dalam. Contohnya apa? Misalnya kita mau jadi agency marketing yang service restoran, kafe-kafe yang cantik gitu. Atau kita misalnya mau jadi performance marketing agency yang service khusus misalnya di pets ya, di binatang-binatang. Kalian harus pikirnya kreatif, apa yang kalian paling tahu dan strateginya gimana. Karena kalau kalian service semua tipe klien, kalian bakal pusing karena industri nyampur-nyampur tuh. Kayak waktu itu gue dulu pusing banget, harus mikirin konveksi, gue harus mikirin susu, gue harus mikirin lain. Terlalu diverse. Kalau waktu itu gue bisa balik waktu, gue akan fokusin di satu dan gue akan fokus itu. Kalau misalnya konveksi, gue akan hajar semua konveksi aja gitu. Kalau gue fokus di susu, gue hajar semua susu. Kalau gue fokus di pets, gue akan hajar semua pets. Cara milih gimana? Kalian coba ask around ya teman-teman kalian tuh paling jago di mana dan apa niche yang kira-kira kalian paling passionate about. Kalian cari yang kalian suka dan kalian passion di niche-nya. Tapi saran gue adalah pertama, kalian nggak akan tahu niche yang kalian mau itu apa. Jadi lakuin yang namanya niche hopping ya. Jadi coba di pets, cobain di fashion retail, cobain di F&B, cobain semua satu sampai kalian ketemu, oh gue jagonya di sini nih, gue suka sini dan gue jago sini. Jadi hopping dulu aja, nggak masalah ya. Jadi labil dulu mungkin 6 sampai setahun pertama, 6 bulan sampai setahun pertama niche shopping dulu. Kalau udah ketemu baru kalian fokus di situ. Karena semua bisnis pasti mau omsetnya naik. Jadi kalau kalian bawa dengan solusi bahwa kalian bisa menaikkan omset mereka, itu akan susah untuk ditolak sama business owner-nya. Kita kan udah punya nama, udah tahu service yang mau di offer apa, dan udah tahu niche-nya. Ya, sekarang apa lagi dong? Pertanyaan paling penting dari video ini ya, yang kalian harus catat adalah gimana caranya cari klien, ya kan? Udah punya nama, udah tahu nih mau jualin apa, udah tahu niche siapa. Tapi gimana caranya dapat klien untuk akhirnya dapat uang? Karena fungsinya bikin bisnis adalah dapat uang. Percuma kalau bisa 3 tadi tapi nggak tahu cara dapat uangnya. Nah ini gue kasih tahu nih rahasia dapurnya. Gimana caranya gue nyari klien zaman dulu. Kalian bingung, 17 tahun gue bisa cari klien. Jawabannya pakai otak, dipikir gitu kan. Jadi kadang kalian harus tuh diem aja gitu. Kalian diem, kalian pikir ya gimana caranya cari kliennya. Nah ini gue akan bocorin ya, gue udah pikirin lama nih cara-cara kliennya. Ini strateginya asik nih. Pertama, kalian cari dulu klien yang kalian mau reach out seperti apa. Ini gue kasih contoh yang paling basic ya, biar kalian bisa ngerti ya. Pakai restoran. 2 tipe outreach gue adalah Instagram dan Google Maps. Lu pasti bingung kan, kok Google Maps gitu. Nah gue akan kasih tahu, itu strategi rahasia nih ya. Ini abis nonton video ini pasti banyak yang bikin agency atau rebutan nih ya pakai Google Maps. Misalnya restoran, kalau lu search di Instagram ya, cafe apa, terus kalian klik yang see all ke bawah, itu pasti banyak yang recommended yang sama. Nah dulu follow ini semua sesuatu. Dan dari situ pencet see all lagi dan langsung jadi Instagram tuh pintar, dia kan carinya similar ya account-accountnya. Itu lu cari semua, lu catat semua di Excel. 100-100-nya lu catat semuanya. Itu pertama dari Instagram. Yang kedua yang paling sakti adalah pakai Google Maps. Caranya apa? Misalnya lu mau service, gua nih di luar kepala aja. Misalnya gelato es krimnya. Lu cari gelato di Google Maps, itu pasti ada lah websitenya, lokasi di mana, semuanya ada di situ, nomor telepon bisa ada. Jadi dari situ lu bisa bahkan door to door ya. Itu yang gue lakuin waktu itu. Jadi kalian cari dari Google Maps, kalian cari yang similar, itu kan keluar lagi tuh lokasi dekat situ. Es krim, restoran, nasi padang, semua kan ada di situ ya. Jadi strategi kayak gitu buat cari klien-klien pertama kalian. Habis itu apa? Kalian kumpulin calon cold call-nya, calon leads-nya, baru kalian listing semuanya 200, 300 biji, 1000 kalau bisa. Makin banyak makin bagus, karena nggak mungkin satu kalian telepon satu langsung mau ketemu kalian. Paling lu dikacangin setengah gitu kan, jadi kalian 150 nggak angkat telepon bahkan. Nah 50-nya lagi itu kalian cari. Kalau kalian udah ketemu nama perusahaannya, kalau misalnya bagus perusahaan bisa ada LinkedIn ya kan. LinkedIn kalian cari tuh orang marketingnya siapa yang bisa kalian telepon. Jadi carinya pelan-pelan dan itu memang butuh effort ya. Kalau kalian mau cari duit memang susah. Nah strateginya adalah sales is a numbers game. Jadi maksudnya apa? Dari 100 yang lo telepon mungkin 2 mau ketemu. Dari 2 yang mau ketemu mungkin 1 yang mau sign dari klien. Jadi kalau kalian tahu numbers kayak gitu, 1 mau sign dari 100 buat dapat 10 klien, telepon 1000 gitu. Males ya nggak usah cari duit gitu ya.
di sini bukan buat orang malas. Gue juga dulu nggak malas, gue teleponin gitu orang. Nggak gampang. Tapi ini yang kalian banyak gak kira. Lu kira dengan misalnya telepon 300 dapat 3. Buat dapetin 6 itu nggak perlu telepon lagi. Biasa 3 orang ini yang punya bisnis, itu punya banyak teman yang punya bisnis. Kalau service lu bagus, waktu itu gue service satu bisnis, omsetnya naik 2 kali lipat. Itu dia punya kumpulan kayak apa namanya paguyuban ibu-ibu itu, dia ngomong ke semua pakai gue. Kenapa? Karena dia ini udah kayak anak sihir gitu. Omsetnya double pakai Facebook Ads. Dia nggak pernah tahu Facebook Ads itu apa. Sakti banget gitu. Jadi kalau kalian service-nya bagus dan bener-bener kalian deliver apa yang kalian janjiin, itu akan mulut ke mulut. Jadi waktu itu klien gue tuh saking banyaknya, gue udah nggak bisa handle lagi. Jadi gue cap di 13-12. Karyawan gue ada 6-7 waktu itu, karena gue belum terlalu ngerti bisnis untuk runningnya. Jadi waktu itu udah sampai belepotan dan gue harus kurang-kurangin kliennya. Tapi itu pelajaran lagi. Jadi jangan lo handle kebanyakan yang kalian nggak bisa terima. Nah caranya gimana lagi untuk dapat klien? Kalian bisa ke networking event ya. Kalian build relationship-nya pelan-pelan. Tanya bisnisnya apa, lo bisa bantu di mana. Jangan langsung over, oh gue punya agency, jangan gitu. Tapi tanya dulu pelan-pelan ya kan, kita lobby dulu ya kan, ajak makan. Jadi skill-skill kayak itu kalian harus lakuin. Dan itu ada sekitar kalian, misalnya saudara kalian sendiri, keluarga kalian punya teman. Nah ini tipsnya ya. Kalau kalian mau nanya ke teman-teman kalian atau keluarga kalian atau bahkan orang-orang lain, jangan bilang gini, lu punya bisnis nggak? Gue punya agency, yang gitu. Tapi tanya gini, ada kenal orang nggak yang butuh service agency? Nah kalau ntar ada yang butuh, mereka pasti pikirnya kalian gitu. Ntar mereka akan kontak kalian, ada dari sini. Kalian ngomong gitu aja, coba ke 50 orang sekitar kalian. Ada kenal nggak orang yang butuh service bisnisnya? Gue punya agency loh gitu. Jangan over ke dianya, tapi tanyanya ada kenal orang nggak? Ya itu kata kuncinya. Nah di situ baru kalian bisa mulai mungkin proses orientasi, ya kan? Proses orientasi, proses tanya-tanya, due diligence ke bisnisnya. Kalian ngertiin dulu bisnis modelnya apa yang kalian bisa offer. Oh sales mereka misalnya ada bottlenecknya, gimana caranya bisa tingkatin? Oh leads generationnya kering nih. Oh gimana cara kita bisa banyakin leads generation modelnya? Gimana caranya kita funnelingnya lebih rapi? Facebook aja apa yang kita otak-atik nih? Gitu. Itu kalian pikirin terus ya. Karena setiap case tadi itu berbeda. Mungkin kalian banyak yang diajarin course Facebook Ads gitu kan, sama guru siapa gitu kan, course siapa, itu semua bullshit menurut gue ya. Gue kasih tau itu semua bullshit. Mereka run ads juga kecil-kecil. Caranya adalah selalu trial and error. Jadi di course kali ini yang gue ajarin ke kalian, gue gak akan ngajarin kalian sama sekali tentang ngotak-ngatik Facebook aja, karena itu berubah terus ya. Lo mau ngakalin algoritmanya itu akan berubah terus. Strateginya apa? Selalu sama, bikin kreatif yang bagus, targetingnya bener, udah. Sesimpel itu, otak-atik sendiri. Itu pasti berubah terus. Setiap minggu tuh ada best practice baru ya. Kalau kalian udah run ads yang miliaran sebulan, udah ada account eksekutif langsung dari Facebook, kalian akan tahu algoritma tuh berubah terus. Jadi kalian nggak perlu fokus di algoritmanya seperti apa yang paling efektif. Itu semua bullshit dan bohongin kalian. Nah, sekarang kalian udah tahu beberapa cara tadi, gimana caranya eksekusi plannya. Ya, jadi video ini gue akan bikin 2 part dan kita akan langsung lanjut di part yang kedua.